Shalom para sahabat Narwastu, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Kembali berjumpa dengan kami, tim podcast Majalah Narwastu. Ini adalah podcast Majalah Narwastu ke-14. Selain Majalah Narwastu terbit dalam bentuk cetak, juga online dan podcast. Dalam podcast ini kami akan mengajak tokoh-tokoh yang kami anggap inspiratif untuk berbincang-bincang. Dan dari sini nanti kita bisa menggali pemikiran-pemikiran para narasumber atau figur yang kami ajak bicara dalam podcast. Kali ini yang tampil dalam podcast kita adalah seorang pendeta, pemimpin gereja, Bapak Pendeta Halomuan Simanjuntak STH dari Sinode Huria Kristen Indonesia atau HKI. Beliau mantan bendahara umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI wilayah DKI Jakarta. Kemudian beliau juga pernah dipercaya sebagai sekretaris umum PGI wilayah Sumatera Selatan. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta resort di HKI Kalidres dan Kapuk Jakarta Barat. Ada banyak hal yang mau kita gali dari Bapak Pendeta Halomuan terkait dengan keaktifannya dalam gerakan ekumene atau aktivitas di tengah gereja-gereja dari berbagai denominasi, juga aktivitas beliau saat ini setelah dari Palembang kembali lagi melayani di Jakarta. Baik, kita langsung sapa beliau. Shalom Pak Pendeta Simanjuntak, apa kabar? Shalom Pak Munte, Pak Donro, kabar baik. Baik ya. Ya, Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Ya, sekarang sudah kembali melayani di Jakarta, Pak Simanjuntak ya. Ya. Selama ini aktif sebagai sekretaris umum PGI wilayah Sumatera Selatan. Boleh diceritakan bagaimana prosesnya itu? Ya. Memang itulah kuasa Tuhan bagaimana kita ditempatkan mulai tahun 2016. Dan di dalam pelayanan kita 2015-2020 HKI adalah satu periode untuk kepemimpinan yang baru. Maka saya yang sudah melayani 15 tahun di Pulau Jawa, Jakarta, harus mendapatkan tugas baru karena sudah terlalu lama melayani di Jakarta dalam satu daerah. Kalau kami daerah namanya, oleh gereja HKBP itu namanya distrik. Jadi kita dimutasikan ke Sumatera Selatan, yaitu daerah 8, sedangkan Jakarta ini oleh HKI adalah daerah 7. Dan itulah pengaturan Tuhan dalam pelayanan tugas kami. Pada bulan 10 terjadi sidang wilayah, bukan sidang MPL, sidang wilayah di Sumatera Selatan. Dan oleh teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua pelaksana di dalam sidang yang akan dilaksanakan. Saya menjadi ketua pelaksana di dalam sidang wilayah itu, walaupun kita masih orang baru, tapi mereka sudah mengatakan biarlah pendeta HKI yang baru datang dari Jakarta sebagai ketuanya. Dan oleh para peserta yang hadir melihat persiapan yang sangat bagus sampai kita bisa melaksanakan pembukaan di kantor gubernur, dan juga utusan dari gubernur hadir yang beragama Kristen, Pak Siombing, saya lupa namanya, hadir di dalam acara pembukaan dan memberikan kata-kata sambutan. Dan sesudah ada masa persidangan dan masa pemilihan oleh kelompok nominasi mempercayakan saya menjadi sekum di Sumatera Selatan. Walaupun kita masih orang baru, kita sebenarnya mengatakan sama mereka-mereka yang sudah lama di sana, kenapa saya harus dipilih menjadi sekretaris umum sedangkan saya masih orang baru di Palembang ini. Biarlah orang-orang yang sudah berpengalaman di Palembang ini
dipercayakan dengan tugas yang sangat berat ini. Dan mereka mengatakan, kami sudah sepakat bahwa Pak Pendeta Halomon Simajuntak yang baru dimutasikan ke Palembang, ke Sumatera Selatan, sudah banyak berpengalaman di PGI, terutama di PGI wilayah DKI Jakarta sebagai MPH dan sebagai Bendahara Umum PGI di daerah Jakarta. Jadi dengan pengalaman itu oleh mereka mempercayakan saya sendiri untuk menjabat jabatan yang sangat berat dengan Sekretaris Umum pada periode 2017 sampai dengan 2022 sebenarnya, sampai dengan 2022. Nah, jadi dengan pengalaman yang begitu panjangnya sebagai sekum di Sumatera Selatan Palembang, memang di sana ada 21 sinode, sudah termasuk di sana Po. Dan puji Tuhan dengan 21 sinode, walaupun tidak ada di sana pusat daripada gereja. Kalau di Sumatera Utara terlalu banyak justru di sana pimpinan-pimpinan gereja, karena di Sumatera Utara banyak di sana kantor-kantor pusat daripada gereja, misalnya HKI, HKBP, GKPI, GKPS, dan yang lain. Kalau di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, tidak ada. Tapi kalau misalnya dia di Bengkulu ada, dan di tempat yang lain. Tapi di kota Palembang, untuk 20 denominasi gereja itu tidak ada yang menjadi kantor daripada sinode gereja. Jadi pengalaman kita sebagai sekum di sana memang sungguh sangat berat. Beratnya karena situasi keadaan daripada teman-teman pendeta yang semuanya adalah menjadi pendeta pelayan di tempat gereja masing-masing, sehingga mereka harus bertanggung jawab dengan tugas pekerjaan yang diembankan oleh pimpinan mereka sebagai pendeta di tempat jemaatnya ataupun sebagai pendeta resort. Dan kita sebagai sekum ada suatu peluang yang sangat kita nikmati. Kebetulan istri saya tinggal di Jakarta ini. Anak-anak di sini memang ada satu orang anak saya bersama dengan saya di Palembang yang waktu itu kuliah di Universitas Sriwijaya, Unsri. Dan tentunya beliau ini kegiatannya lebih banyak kuliah, mulai pagi sampai sore. Jadi ada kebebasan waktu yang saya miliki di dalam melayani untuk PGI Sumatera Selatan, karena kita nggak ada terbeban dengan tugas-tugas keluarga, sehingga untuk berkunjung ke tempat-tempat pendeta atau berkantor ke kantor PGI yang pada waktu itu kami belum punya kantor sampai sekarang, masih menggunakan kantor di mana tempat berkantornya ketua umum. Jadi kantor PGI Sumatera Selatan oleh ketua umum memberikan suatu ruang buat kami untuk kami mempergunakannya sebagai kantor PGI Sumatera Selatan. Jadi puji Tuhan, ketua umum pada waktu saya di Sumatera Selatan, Bapak Paresis HKBP, yaitu Pendeta Mangatur Manurung, untuk tahun 2017 sampai dengan 2019, dan dilanjutkan karena adanya mutasi Paresis di HKBP. Beliau itu dimutasikan ke Kalimantan, Borneo, yang dari Borneo yaitu Pendeta Dr. Prits Siombing yang menggantikan beliau. Dan gitu ya? Ya, dan itulah melanjutkan teman saya sebagai ketua umum, karena di dalam sidang MPL mempercayakan saudara Pendeta Dr. Prits Siombing untuk melanjutkan tugas daripada pendeta
Mangatur Manurung yang sekarang beliau juga menjadi pareses di Bekasi. Ya, lalu bagaimana selama ini kerjasama antar gereja di sana, Pak Simanjuntak melihat selama bertugas sebagai Sekretaris Umum PGI Sumatera Selatan? Ya, jadi puji Tuhan, kalau kita di PGI wilayah Sumatera Selatan sangat-sangat bagus, komisi-komisinya berjalan semuanya. Nah, jadi kalau kita bandingkan waktu kita MPH PGI di Jakarta ini, hanya komisi perempuan yang aktif berjalan. Komisi yang lain jalan, tapi ya artinya tidak begitu sempurna perjalanan daripada komisi-komisi yang lain. Kalau kita di PGI wilayah Sumatera Selatan, komisi anak berjalan, komisi pemuda berjalan, komisi perempuan ibu berjalan, dan komisi bapak berjalan. Misalnya komisi bapak itu mereka melaksanakan ibadah sekali sebulan dengan tempat gereja yang berbeda-beda. Komisi perempuan juga demikian. Komisi pemuda sekali 3 bulan. Komisi anak sekolah minggu sekali 3 bulan untuk khusus guru-guru sekolah minggu. Jadi di sana setiap kebaktian komisi itu kita sebagai MPH Sekum kita hadir di sana untuk memberikan dorongan semangat buat kebaktian komisi. Dan setiap kegiatan komisi ini, misalnya komisi perempuan bisa dihadiri sampai 150 sampai dengan 200 orang. Sungguh sangat banyak. Ya. Kemudian Pak Simanjuntak, ketika kembali lagi melayani di Jakarta, itu bagaimana ceritanya? Ya, memang begitulah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sebagai pendeta HKI yang bisa dikatakan sudah senior, ada keinginan kita sebenarnya untuk menjadi pemimpin HKI. Karena aturan di gereja kita HKI bahwa bisa calon eporus atau ketua sinode atau sekretaris umumnya dengan syarat sudah pernah majelis pusat atau sudah pernah pareses. Dan saya periode 2015 sampai 2021 sebagai majelis pusat HKI. Artinya sudah ada peluang buat saya sebagai calon eporus ataupun calon sekjen. Saat itu ya? Saat itu. Untuk periode yang baru terakhir ini. Namun karena permintaan daripada keluarga, sedangkan kita sendiri sudah bikin permohonan karena harus bermohon untuk mencalonkan diri, dan kita sudah bikin pencalonan diri tanpa bicara dulu dengan keluarga dan anak-anak, hanya semangat untuk melayani ini. Dan sesudah keluarga mengetahui dan anak-anak, mereka menyarankan kantor pusat HKI kan Pak di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tentunya kalau Bapak nanti terpilih atau dipilih Tuhan menjadi ketua sinode, Bapak harus tinggal di Sumatera Utara di Medan atau Siantar, sedangkan istri Bapak, mama kita tinggal di Jakarta bersama dengan kami. Kami nggak setuju tuh, kata anak-anak berserta dengan keluarga. Biarlah Bapak mintakan kepada eporus yang baru, pimpinan sinode yang baru, agar Bapak bisa kembali melayani di Jakarta itu. Jadi itu saja permintaan keluarga ya, supaya kembali lagi ke Jakarta melayani ya. Begitu. Jadi selama kita di Palembang, Sumatera Selatan, kita 2 rumah lah, keluarga di Jakarta dan saya di Palembang. Memang sesuatu beban yang sangat berat jika kita tidak bersama dengan istri dan anak-anak, walaupun ada 1 orang tadi anak saya bersama dengan saya, tapi itu tidak akan sempurna di dalam makan, masak, cuci baju kita, mensetrikanya kan tentunya sudah harus kita lakukan itu semua tanpa yang sebenarnya harus dilakukan oleh istri kita di rumah. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan kembali ke Jakarta, kembali lagi dengan keluarga. Ya. Nah sekarang
Apa bedanya Pak Pendeta Simanjuntak rasakan? Ya, jadi memang waktu berjalan terus dan tidak akan kembali ke belakang. Seperti di dalam bahasa filsafat Pantire, dia tidak akan kembali. Jadi waktu ini juga tetap berjalan dan manusia juga tetap akan bertambah setiap detik, setiap menit, jam umurnya. Kita juga sudah semakin berumur, ya kita diizinkan oleh pimpinan kita kembali ke Jakarta karena pertimbangan ya bentar lagi kan sudah pensiun. Jadi udahlah, walaupun sebenarnya banyak yang ada kritikan-kritikan 1, 2, 3 orang teman-teman pendeta, kenapa Pendeta Halomon Simanjuntak harus kembali lagi ke Jakarta yang sudah pernah di Jakarta? Apa enggak ada lagi tempat yang lain? Kira-kira ada pasti pertanyaan-pertanyaan demikian. Tapi dengan pertimbangan dari pimpinan kita untuk mengembalikan saya di Jakarta dengan umur yang sudah semakin tua, ya memang kita harus mengetahui diri kita memang sudah agak tua. Saya sekarang berumur 58 tahun. Maka tentunya kekuatan kita tidak sama lagi ketika kita menjadi bendahara umum 15 tahun sebelumnya di DKI Jakarta atau kita sebagai sekum di Sumatera Selatan. Begitu ya? Ya, jadi. Nah, sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana Pak Pendeta Simanjuntak melayani jemaat? Kan kita masih dibatasi protokol kesehatan ya. Ibadah pun tidak bisa. Walaupun sekarang sudah keadaan sudah semakin melandai ya, kita bersyukur pemerintah begitu masif melakukan vaksin. Ya, jadi saya katakan periode masa pandemi 2020-2021. Ya, jadi COVID-19 sebenarnya diawali dengan masa COVID ini pada November di Cina, lalu ya baru menyebar ke seluruh dunia pada awal 2020. Jadi 2020 sampai dengan 2021 saya masih melayani di Sumatera Selatan di Palembang. Baru kita melayani di Jakarta ini Oktober 2021. Jadi semasa pelayanan kami di Palembang dengan masa Covid ini, dan memang tidak begitu rasa takut di Jakarta ini, agak lebih ringan rasa takutnya kalau di Sumatera Selatan atau di Palembang. Kalau rasa takut di Jakarta ini saya lihat sungguh sangat luar biasa. Kalau kita di daerah ya memang protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik, namun untuk hal-hal tertentu memang agak-agak ada kelonggaran, baik oleh masyarakat yang hidup dengan kegiatan aktivitasnya. Jadi kalau selama kita di sana periode pandemi, baik di gereja kita melakukannya secara daring. Ibadah kami ada 3 bulan melakukan ibadah daring, mulai bulan 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kira-kira 5 bulan kita lakukan daring. Habisnya itu kita melakukan ibadah secara protokol kesehatan, tapi tidak daring lagi dengan alasan ya kita yang aturan kita 2 kali ibadah kita pecah menjadi 3 kali ibadah, sehingga ada bisa jaga jarak tempat duduk oleh anggota jemaat. Kalau kita lakukan daring, nampaknya jemaat sudah lebih pengen dengan daringnya, tidak datang ke gereja, tapi persembahannya nggak datang. Di situ masalahnya. Oke. Kalau kita bicara soal ibadah di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya yang dirasakan Pak Pendeta Simanjuntak sebagai pendeta jemaat atau pendeta resort dalam melayani jemaat? Ya katakanlah yang tadinya tidak familiar dengan online atau Zoom. Ya artinya kalau di dalam masa COVID ini memang segalanya pelayanan berhenti. Baik misalnya ada
pertemuan untuk pelayanan ibadah ke depannya, sermon itu tidak ada lagi. Kebaktian pelayanan keluarga tidak ada lagi. Kategorial juga tidak ada lagi. Langsung semuanya pasif. Jadi memang bagi saya dengan COVID ini memang sangat terpukul dengan pelayanan yang semuanya stop. Perkunjungan rumah tangga juga kita nggak bisa karena mengunjungi jemaat, ya kita nggak bisa karena bertamu nggak bisa. Jadi segala pelayanan berhenti total. Dan tidak hanya pelayanan terhenti total, keuangan jemaat juga sudah drop. Karena apa? Sangat berpengaruh sekali ya. Sangat, karena keuangan jemaat juga sudah ngos-ngosan. Mau kita minta juga persembahan maupun iuran-iuran mereka bulanannya, kita nggak bisa paksakan. Sehingga ya begitulah, sangat-sangat terpukul lah. Baik waktu pelayanan saya di Sumatera Selatan, di gereja maupun juga di PGI. Yang paling bisa berjalan pelayanan saya di PGI Sumatera Selatan adalah kegiatan pemuda. Kita tahu pemuda itu sangat aktif, pintar dengan IT-nya. Jadi mereka bisa melaksanakan kebaktian-kebaktian dengan daring, bahkan dengan Zoom-nya. Saya juga sudah beberapa kali melakukan diberikan kesempatan untuk menjadi penceramah di dalam pertemuan-pertemuan daring oleh pemuda, Komisi Pemuda di Sumatera Selatan, karena mereka yang lebih aktif dan menguasai IT, sedangkan ini kaum bapak, kaum ibu, kita mengertilah keadaan mereka ya. Jadi Ya. Sekarang di Jakarta apa yang dilakukan Pak Pendeta Simanjuntak? Ini kan kembali ke Jakarta. Ya, inilah pada waktu saya mau ditempatkan oleh pimpinan kami di Jakarta, memang Amangepurus sudah mengatakan sebenarnya gak layak Pak Pendeta ke tempat yang akan saya SK-kan, karena ini gerejanya jemaatnya kecil dan harus banyak perjuangan. Pimpinan Sidoni menyadari itu, karena saya sudah pendeta senior yang seharusnya saya harus selayaknya di tempat-tempat yang gereja yang besar lah, tanda kutip ya, dengan jemaat yang jumlahnya besar. Tapi saya katakan sama Amangepurus, dimanapun Amangepurus saya ditempatkan, saya siap. Oke, kalau begitu ada jemaat yang belum ada gerejanya, dan saya sudah tahu itu Pak Epurus kalau itunya. Tapi kamu harus berjuang dengan itu, perjuangan untuk supaya gereja Kalideres itu tidak lagi di ruko, tetapi bisa mempunyai rumah ibadah. Dan inilah harapan saya buat Narwastu, pencinta Narwastu, maupun juga teman-teman yang ada di PGI secara umum di Indonesia ini, ataupun PGI wilayah DKI Jakarta, bisa mendukung kami di dalam doa dan dana, agar apa yang kami rindukan dengan membeli pertapakan yang luasnya hanya 300 meter, satu selebar setapak rumah lah, 20 kali 15, tapi dengan pembelian sampai dengan 2,1 miliar. Dengan jumlah anggota jemaat ini hanya 50 kepala keluarga, ya pasti kami tidak akan mampu. Tapi saya yakin kepada Tuhan bahwa itu akan dianugerahkan Tuhan dengan pertolongan Tuhan melalui sahabat-sahabat saya yang ada di Narwastu ini ataupun di DKI Jakarta. Seberapapun bantuan dukungan daripada saudara-saudara, pasti itu bisa akan terkumpul untuk pembelian pertapakan dengan 2,1 miliar. Dan kami sudah kasih panjar untuk pembelian tanah itu sebesar 650 juta, sehingga yang kita butuhkan 1,45 miliar lagi. Saya tidak ragu dengan kemampuan Tuhan di dalam memberkati gerejanya, sehingga dengan keyakinan saya, saudara-saudara semua menjadi saluran berkat buat kami, supaya apa yang kami rindukan itu diwujud nyatakan pada tahun ini. Sebab kami sudah berjanji kepada pemilik tanah sebenarnya pada tahun 2020, tapi karena kondisi COVID, beliau itu mau mundur dengan perjanjian,
sehingga kami harus melunasinya 2 tahun dari 2020 ke 2022. Saya yakin Tuhan pasti memampukan saya hambanya sebagai pendeta jemaat di HKI Kalideres untuk pelunasan tanah tersebut. Begitu ya? Ya. Iya. Jadi perjuangannya di masa pandemi COVID ini tidak hanya memberikan penguatan iman kepada jemaat menghadapi virus corona ya, tapi juga menyiapkan sebuah gereja yang permanen ya. Iya. Dengan biaya yang sangat besar. Jadi memang itulah yang perjuangan saya di dalam masa umur yang sudah semakin tua, yang sudah pernah mengalami sakit pada Januari kemarin, hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit, dan hampir 1 bulan saya harus stay home, tinggal di rumah. Tapi saya yakin walaupun umur sudah semakin tua, semangat harus tetap bergelora, karena pekerjaan kita ini adalah pekerjaan Tuhan. Apabila kita drop dengan semangat, kita jemaat juga akan jatuh dengan semangatnya. Tapi kalau dilihat hambanya penuh dengan semangat, pasti mereka juga akan ikut bersemangat di dalam mewujud nyatakan harapan jemaatnya dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, dari berbagai manapun gereja Bapak Ibu, Bapak Pendeta Haloman Simanjuntak ini termasuk dalam 21 tokoh Kristiani 2017. Tadi sudah disampaikan bahwa gereja mereka sekarang membutuhkan bantuan doa dan dana. Barangkali Pak Pendeta Haloman bisa disampaikan nomor rekeningnya. Kita berharap, kita berdoa ada dari pendengar podcast kita ini yang bisa mengulurkan bantuan. Silakan. Ya, terima kasih buat Narwastu Pak Condro Munte yang mengundang saya datang ke tempat ini. Saya yakin ini juga bagian daripada rencana Tuhan, bagaimana doa harapan kami dijawab Tuhan, dan melalui percakapan ini, podcast namanya ya. Jadi saya merindukan uluran tangan doa daripada saudara-saudara untuk membantu. Seberapapun dukungan daripada saudara-saudara itu sangat menolong jemaat Tuhan, supaya apa yang dirindukan oleh jemaat Tuhan bisa terpenuhi dengan dana 2,1 miliar itu. Ini ada rekening HKI Kalideres dengan BRI-nya, banknya, dengan nomor 0399 0100 5198 534. Sekali lagi saya bacakan. Atas nama siapa? Atas nama Gereja HKI Kalideres. Ya, bisa diulang sekali lagi Pak. Ya. 0399 0100 5198 534. Ya. Oke. Bapak Ibu para sahabat Narwastu, itulah tadi yang sudah kami perbincangkan dengan Bapak Pendeta Haloman Simanjuntak. Kita mendapat percakapan ini bagaimana seorang hamba Tuhan yang sudah berpindah-pindah tempat tetap berjuang di masa pandemi COVID-19 ini untuk melayani jemaat. Bapak Ibu para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, akhirnya kami undur diri. Tetap kita jaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini. Kiranya kita selalu sehat, dilindungi Tuhan. Amen. Akhirnya kami sampaikan Shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amen. Ya.